Halo, selamat siang para Bapak Ibu yang saya hormati semuanya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, dengan Dr. Sugiarto sebagai Medical Consultant Keling Indonesia di FB Live Keling Official. Pada kali ini saya mau menyampaikan untuk pembelajaran pada kali ini topik tentang antioksidan. Atau kita harus tahu apa itu radikal bebas. Ya, topiknya yaitu no radikal bebas, no virus. Nah, pada kali ini Bapak Ibu, ini adalah topik yang sangat menarik sekali, yang Anda sebelumnya mungkin belum pernah mendengar apa sih radikal bebas dan apa sih antioksidan, apa sih oksidan, ya. Nah, pada kali ini saya mau melakukan edukasi atau pembelajaran tentang radikal bebas dan bagaimana kita harus bisa menangani radikal bebas yang terjadi pada tubuh kita setiap hari. Nah, makanya itu apa dampak efek dari radikal bebas tersebut bisa menyebabkan kita sampai jatuh sakit nantinya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan bahas lebih dalam topik kali ini. Bapak Ibu, kenapa makin banyak orang cepat tua padahal usianya masih muda? Nah, ini Bapak Ibu, kelihatan wajah sudah tua, padahal usia belum terlalu tua. Nah, ini karena terjadi radikal bebas yang terlalu berlebihan pada tubuh seseorang. Nah, atau orang mengalami aging terlalu cepat, ya, aging dini atau penuaan terlalu dini. Nah, itu juga tidak bagus untuk tubuh kita. Karena itu akan menyebabkan organ-organ tubuh kita juga akan cepat menua dan kita akan jatuh sakit nantinya. Nah, dan muncullah penyakit-penyakit yang dimana sebelumnya kita tidak pernah mengalami hipertensi atau darah tinggi, kita akan bisa jatuh dalam hipertensi darah tinggi. Dan kita tidak pernah terkena kencing manis. Tetapi pada di usia sudah mau lanjut, kita terkena kencing manis. Dan penyakit jantung yang paling ditakutkan banyak orang di dunia, yang dimana kita tidak ada keluhan, tahu-tahu Bapak Ibu bisa terkena heart attack atau serangan jantung. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu. Kenapa penyakit-penyakit ini bisa muncul mendadak tanpa kita sadari atau tanpa kita ketahui sebelumnya? Nah, penyebabnya yaitu Bapak Ibu di sini radikal bebas, ya. Radikal bebas itu munculnya kapan sih, ya? Apakah radikal bebas ini muncul dikarenakan kita punya pola hidup yang tidak benar, ya? Nah, apakah juga radikal bebas disebabkan karena kita punya gaya hidup yang tidak sehat juga, atau disebabkan oleh lingkungan sekitar kita yang tidak sehat, ya, atau juga karena mungkin perkembangan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini, ya, yang dulu dimana kita kalau berkomunikasi orang dengan jarak jauh hanya surat menyurat, ya, tidak ada namanya telepon, handphone, ya, email, ya, dan sekarang udah canggih bahkan bisa video call dan sebagainya, ya. Teknologi makin ke depan sini semakin canggih teknologi, dan ingat, semakin canggih teknologi pasti ada dampak-dampak negatifnya walaupun memang manfaatnya besar. Nah, salah satu dampaknya yaitu radikal bebas juga Bapak Ibu, ya. Nah, ayo ini klik hot button ini untuk kita bisa melihat apa sih radikal bebas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ya, radikal bebas itu apa sih, ya? Radikal bebas adalah sekelompok, ya, zat-zat kimia yang elektronnya itu tidak lengkap, ya, atau tidak stabil. Nah, di mana elektron itu ada kutub positif dan negatif, ya. Nah, kalau elektron kutub positif negatif dia bersatu, itu menjadikan suatu elektron menjadi stabil. Tetapi apabila satu kutub itu lepas, ya, tidak ada pasangannya, ya, elektron itu akan menjadi tidak stabil. Nah, elektron yang tidak stabil tersebut dia nantinya akan menjadi radikal bebas yang kita sebut. Dan elektron-elektron ini ada di tubuh kita Bapak Ibu, ya. Tubuh kita ini, ya, mengandung elektron kutub positif dan negatif. Atau kalau Bapak Ibu tidak percaya, tubuh kita mempunyai energi. Nah, energi atau tegangan listrik yang sangat rendah, ya. Bapak Ibu
pernah merasakan kalau tangan Bapak Ibu diusap-usap menjadi hangat? Nah, itu adalah menghasilkan energi. Atau mungkin Bapak Ibu pernah merasakan tidak sengaja memegang temannya atau saudaranya, ya, kerabatnya, terasa kesetrum, ya, pernah tidak? Nah, kenapa kok bisa merasa kesetrum? Karena di tubuh kita ini ada tegangan listrik, tetapi yang sangat rendah milivoltnya, ya, dan makanya tegangan-tegangan ini harus dijaga betul elektron itu supaya tetap stabil. Tidak boleh terlalu berlebihan, juga tidak boleh terlalu kurang. Tetapi harus seimbang di sini atau stabil, ya. Kalau kalau stabil, tubuh kita pastinya akan sehat, ya, jauh dari segala penyakit, ya. Radikal bebas itu Bapak Ibu, ya, akan merusak sel-sel normal yang ada dalam tubuh kita Bapak Ibu. Ya, Anda bisa menyaksikan di gambar, ya. Tadinya ada sel normal, ya, kemudian datanglah radikal bebas. Ya, sel yang tadinya normal dengan datangnya radikal bebas, ya, dia merusak, menghinggapi sel-sel normal itu menjadi destruktif atau menjadi hancur sel normal tersebut. Akibatnya di mana sel normal yang harusnya berfungsi memproduksi, menjaga tubuh organ kita menjadi tidak berfungsi lagi, dan akhirnya kita menjadi jatuh sakit, ya, dan penyakit mulai muncul, dan proses penuaan tidak dari luar tapi organ-organ dalam kita juga akan ikut cepat menua semuanya, dan itu dipastikan, ya, usia seseorang tidak akan lama lagi biasanya, ya. Nah, ini saya kutip dari Jarper J, ya. Proses menua itu berlangsung ketika sel-sel dirusak oleh serangan terus-menerus oleh radikal bebas yang menumpuk dari tahun ke tahun hingga sampai pada kerusakan organ yang sulit disembuhkan. Ya. Oke. Nah, bagaimana radikal bebas bisa muncul? Dari mana sumbernya? Ya. Nah, bisa lihat di gambar Bapak Ibu, ya. Radikal bebas ini sumbernya ada dua faktor Bapak Ibu. Ya, satu dari eksternal, ya, faktor eksternal itu ada dari luar, dan yang kedua faktor dari internal, yaitu dari dalam tubuh kita sendiri, ya. Faktor eksternal contohnya apa? Yaitu kita kalau keluar rumah pasti terkena sinar matahari pada pagi hari atau siang hari sampai sore. Nah, sinar matahari ini Bapak Ibu, dia menyinari bumi, ya, dengan menghasilkan namanya UVA and UVB atau ultraviolet A, ultraviolet B, ya. Ultraviolet A, ultraviolet B ini apabila terpapar pada kulit kita, ya, terutama pada terik siang yang sangat panas, ya, itu bisa membakar kulit kita sehingga kulit kita akan gosong atau hitam, ya. Nah, ini dampak dari radikal bebas Bapak Ibu. UVA, UVB ini adalah faktor, ya, radikal bebas dari luar merusak kulit kita, ya. Bahkan ada orang yang terkena UVA, UVB terus-menerus bisa menjadi sel kanker kulit. Nah, ini yang banyak terjadi juga, ya. Biasanya pada kasus-kasus orang barat banyak terjadi kasus kanker kulit karena mereka tidak punya banyak pigmen. Nah, pigmen ini adalah salah satu pelindung tubuh kita dari radikal bebas, ya. Kemudian Bapak Ibu, faktor yang lain yaitu dari udara, ya. Udara yang kita hirup sehari-hari itu harus dipastikan udara yang bersih tanpa polusi. Tetapi pada kenyataannya kita tinggal di perkotaan yang sangat padat sekali, di mana banyak kendaraan lalu lalang setiap hari, banyak motor lalu lalang, belum lagi banyak pabrik-pabrik yang menghasilkan asap polusi limbah yang kurang sehat bagi udara dan lingkungan sekitarnya. Nah, inilah Bapak Ibu, ya, sehingga udara yang harusnya tadinya kita hirup bersih karena terpolusi oleh zat-zat yang berbahaya tadi, ya, kita menjadi tidak sehat paru-paru kita, ya, sehingga banyak orang mengeluhkan hidup di perkotaan cepat sesak, ya. Kok napasnya tidak enak? Kenapa sih? Ya, karena udara yang kita hirup sehari-hari tidak sehat di lingkungan Anda terutama, ya. Nah, polusi udara ini adalah juga faktor radikal bebas, ya, di mana dia merusak
sistem pernafasan kita secara perlahan-lahan. Nah, makanya kita harus betul-betul perhatikan udara bersih di dalam tubuh kita, ya. Kemudian faktor berikutnya yaitu air, ya. Air juga Bapak Ibu, ya. Air kita konsumsi setiap hari, kita minum. Perhatikan air yang kita minum, karena air adalah penting bagi tubuh kita, ya, untuk menetralisir, untuk menyeimbangkan, untuk mendetoks tubuh kita juga, ya, menghilangkan racun dalam tubuh kita, yaitu air, ya. Nah, air yang kita konsumsi pastikan air yang sehat, yang bagus, ya. Jangan sampai air yang kita konsumsi terkontaminasi dengan zat-zat limbah beracun, terkontaminasi oleh bakteri, apalagi virus, ya, terutama virus COVID yang pada saat ini lagi pandemi, ya. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Nah, kita harus hindari, ya, air minum yang sehat betul, ya. Sebaiknya air minum, ya, direbus sampai mendidih, ya, sudah mendidih baru kita minum. Dan biasakan kandungan dalam air itu, ya, kadar hidrogen dan oksigennya yang bagus. Karena dengan kadar hidrogen dan oksigen yang bagus itu bisa menangkal radikal bebas semakin lebih baik, ya. Kemudian Bapak Ibu, yang faktor dari luar yaitu radiasi, ya. Banyak teknologi, komputer, laptop, handphone, ya. Kemudian banyak pemancar-pemancar, ya, di gedung-gedung tinggi, ya. Belum lagi signal-signal, frekuensi radio dan sebagainya. Belum lagi Bapak Ibu tidak lepas dari internet, yaitu gelombang wifi, ya. Internet gelombang wifi adalah salah satu radiasi, ya, yang merusak tubuh kita secara perlahan-lahan. Nah, tetapi ini adalah teknologi yang kita butuhkan, tapi tetap ada dampaknya. Nah, bagaimana kita bisa harus menangkal dari radiasi-radiasi yang berbahaya ini ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita tidak mudah jatuh sakit, ya. Nanti akan saya bahas berikutnya, ya. Kemudian tadi yang saya jelaskan adalah faktor-faktor dari luar, ya. Sekarang Bapak Ibu, ya, ada radikal bebas faktor-faktor dari dalam, yaitu salah satunya tubuh kita, ya, bisa mengalami radikal bebas, di mana zat-zat metabolisme sisa hasil buangan, ya, yang harusnya dibuang secara sempurna, tetapi karena ada suatu saat tubuh kita tidak bisa membuangnya, ya, itu menjadi suatu zat radikal bebas yang sangat berbahaya bagi tubuh dan merusak sel-sel tubuh kita. Nah, metabolisme dalam tubuh ini, ya Bapak Ibu, harus betul-betul dijaga, ya. Bagaimana metabolisme kita supaya pembentukan radikal bebas yang dalam tubuh tidak berlebihan dan bisa ditangkal radikal-radikal bebas ini atau ditekan radikal bebas ini supaya tidak berlebihan, ya. Nah, biasanya kita harus jaga pola hidup kita, jaga gaya hidup kita, ya. Salah satunya apa, ya? Ingat, kita tidak boleh merokok, ya. Merokok adalah salah satu zat yang berbahaya, ya. Karena di dalam satu batang rokok, ingat, ada 4.000 toksin atau 4.000 racun di dalam satu batang rokok yang siap merusak sel-sel dalam tubuh kita. Nah, betapa bahayanya rokok itu, ya. Ngeri kalau kita beli rokok-rokok sekarang bungkusnya sangat mengerikan. Beda sama bungkus yang dulu, ya. Karena rokok itu dipastikan membuat Anda jatuh sakit dan membuat Anda bisa meninggal lebih cepat, ya. Nah, di sini bukan hanya rokok aja, tapi dari pola makan juga Bapak Ibu, ya. Apabila Anda pola makan yang tidak sehat, ya, seperti mungkin suka makanan yang berlemak, ya, makanan yang bersantan, ya, atau gorengan, ya. Nah, itu makanan-makanan yang tidak sehat. Ditambah lagi kalau Anda suka makanan instan, ya. Karena pekerjaan tidak sempat, jadi kita cepat-cepat membuat makanan instan. Nah, makanan yang instan ini cenderung banyak mengandung pengawet di sini, ya. Belum lagi banyak perasa, yaitu bumbu-bumbu di dalamnya yang sangat berbahaya juga. Belum lagi ditambah pewarna juga, ya.
ada pengawet, ada perasa, ada lagi pewarna ya. Makanan kaleng pun juga begitu ya. Dimana makanan yang instan, serba instan itu sangat berbahaya kalau kita konsumsi berlebihan ya. Karena itu membuat tubuh kita menjadi sakit. Karena pembentukan radikal bebas nantinya akan lebih tinggi dari makanan-makanan yang kita makan ya. Begitu juga dengan minuman ya. Apabila Anda suka minum beralkohol yang tinggi ya, itu juga sangat berbahaya ya. Karena alkohol juga merusak tubuh kita ya, secara perlahan-lahan tapi pasti ya. Atau biasanya alkohol ini kalau saya sebut ya sifat korosif ya buat tubuh kita. Nanti seperti besi kalau korosif ya menjadi karat, rapuh ya, sama. Tubuh kita kalau terlalu banyak konsumsi alkohol, tubuh kita lama-lama akan menjadi rapuh ya. Karena tidak ada lagi antioksidan yang melindungi, radikal bebasnya terlalu tinggi nanti. Kemudian peradangan pun juga akan terjadi dalam tubuh ya, apabila pola hidup, gaya hidup kita juga tidak betul. Salah satunya yang suka bergadang, jarang tidur ya. Nah, itu juga berbahaya, apalagi yang suka konsumsi obat-obat terlarang ya, narkoba. Nah, itu juga salah satu merusak dalam tubuh kita ya. Menyebabkan tubuh kita terjadi peradangan atau inflamasi yang berlebihan, sehingga pembuluh darah kita mudah bengkak, bahkan mudah pecah ya, dan atau mudah tersumbat ya. Nah, kerusakan-kerusakan pembuluh darah itulah yang menyebabkan jadi penyakit di kemudian hari. Nah, ini adalah sumber-sumber radikal bebas yang tadi saya sebutkan ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat betapa bahayanya radikal bebas. Ya, di gambar tersebut Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ini adalah gambaran dari dada seorang manusia ya, di mana dia sudah terkena radikal bebas yang sangat tinggi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Di dalam organnya menghitam atau saya bilang membusuk. Sedangkan di bagian kulit luarnya kalau Bapak Ibu lihat enggak terlalu menghitam ya, tetapi di paru-paru, ususnya, livernya, limpanya ya sudah pada menghitam ya. Kalau di lainnya belum terlalu menghitam. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi seperti kayak gini? Karena ini disebabkan oleh radikal bebas Bapak Ibu ya. Jadi radikal bebas ini mempercepat kematian sel di dalam tubuh kita ya. Artinya sel-sel kita yang tadinya ada usianya ya, harusnya usia kita 100 tahun, tetapi karena dampak radikal bebas yang sangat banyak, usia kehidupan rata-rata sekarang hanya 60-70 ya. Bapak Ibu perhatikan ya, kalau lihat di koran ya, lihat di surat kabar ya, kabar duka, rata-rata orang yang meninggal sekarang sangat muda sekali ya, usia 30, 40, 50, 60, 70 itu sudah bagus sekali ya. Untuk mendapatkan usia 80, 90, bahkan 100 itu sangat jarang sekali sekarang Bapak Ibu. Kenapa begitu? Beda dengan orang-orang dulu ya, karena penyebabnya adalah radikal bebas yang tanpa kita sadari ya, itu berbahaya bagi tubuh kita. Nah, radikal bebas ini menyebabkan proses oksidasi ya, yang tadi saya sebutkan, sehingga proses oksidasi ini menyebabkan sel mudah menghitam atau membusuk ya. Seperti halnya tomat ya. Tomat yang tadi dipetik dari buah segar, kita diamkan di luar ya, beberapa hari dia akan membusuk karena dia akan teroksidasi oleh lingkungan sekitarnya ya. Hal itu juga sama halnya terjadi pada tubuh sel kita yang sehat. Nah, di sini Bapak Ibu ya, sistem imun ya atau daya tahan tubuh dapat dipahami secara sederhana sebagai sistem kerja tubuh untuk melawan penyakit. Sistem ini melindungi tubuh dari serangan organisme seperti kuman atau bakteri, virus, jamur atau parasit ya, yang dapat menyebabkan suatu penyakit pada tubuh kita ya. Radikal bebas dalam kadar tinggi dapat menyebabkan stres oksidatif atau saya sebut biasanya ROS ya, reaktif oksidatif stres, di mana dapat menurunkan sistem imunitas kita juga ya.
Nah, ini Bapak Ibu. Oke, kita masuk quiz time dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Oke. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara saya akan menyampaikan quiz time. Apabila Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung dari Keling Indonesia. Kemudian saya sebutkan ya. Siap? Sebutkan 3 sumber radikal bebas yang ada di sekitar kita. Nah, sudah saya tadi sebutkan apa saja itu radikal bebas ya. Anda hanya sebutkan ya 3 macam ya apa saja radikal bebas. Yang sudah tahu langsung jawab ya, jangan lama-lama karena siapa yang beruntung dia yang dapat hadiahnya dari admin tim manajemen Keling Indonesia. Oke, saya lanjut ya. Saya kembali lagi ke stres oksidatif atau ROS. Saya sebut biasanya reaktif oksidatif stres. Apa sih reaktif oksidatif stres itu ya? Reaktif oksidatif stres itu adalah ya bisa terjadi dalam tubuh kita, yaitu dia memang sistem siklus yang terjadi selalu dalam proses di mana metabolisme, salah satu di dalam sistem metabolisme ya. Kalau ROS ini terlalu tinggi dalam tubuh, dia bisa merusak beberapa organ tubuh kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di gambar ya. Stres oksidatif merusak berbagai dari struktur sel seperti DNA, protein, membran sel ya, sehingga hal ini dapat menyebabkan gangguan berbagai sistem tubuh kita termasuk sistem imunitas dalam tubuh ya. Oksidatif stres kalau terkena pada organ mata kita, apa yang terjadi? Yaitu kerusakan pada mata, yaitu muncul katarak, muncul glaukoma, bahkan bisa muncul retinoblastoma ya. Kemudian kerusakan pada organ ginjal. Apa yang terjadi? Kalau terlalu tinggi stres oksidatif ya bisa menyebabkan ginjal yaitu berkurang fungsinya, yaitu seperti orang sebelum jatuh dalam gagal ginjal biasanya mengalami susah kencing ya, karena fungsi-fungsi dari ginjalnya untuk produksi urin makin kecil. Ditambah lagi kebocoran ginjal semakin besar dan lama-lama kemudian dia akan jatuh dalam gagal ginjal dan harus cuci darah. Kemudian kalau pada kulit ya, menyebabkan yang paling mudah yaitu dermatitis atau gampang terkena sakit kulit ya. Ya, sakit kulit ini banyak dialami orang ya, yang tanpa dirasakan, tahu-tahu gatal, bersisik ya, bahkan bisa mungkin disebabkan oleh bakteri ya ataupun jamur yang paling sering ya, bisa juga virus. Kemudian penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, stres oksidatif yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan plak-plak pembuluh darah semakin menebal ya, sehingga orang mudah tersumbat, bisa menjadi stroke atau bisa terkena serangan jantung secara mendadak ya, dan ini sangat berbahaya. Kemudian pada otak ya, kalau stres oksidatif yang tinggi pada otak menyebabkan penyakit apa? Yaitu bisa mengalami demensia atau Parkinson ya, bahkan bisa terjadi Alzheimer dan stroke juga ya. Dan pada paru-paru ya, yang paling sering yaitu terjadi PPOK atau penyakit paru obstruktif menahun ya. Nah, penyakit pada paru-paru yaitu juga sering asma ya. Itu salah satu karena stres oksidatif yang tinggi bisa menyebabkan seseorang jatuh asma atau penyempitan pada saluran paru-paru tersebut ya. Kemudian radiasi yang terlalu tinggi atau stres oksidatif yang tinggi juga ya bisa menimbulkan sel kanker di dalam tubuh kita ya, tanpa kita sadari. Nah, itu Bapak Ibu, hati-hati ya, bagaimana stres oksidatif yang dihasilkan menjadi radikal bebas merusak sel-sel dalam tubuh kita, menghinggapi organ-organ kita ya, menjadi lemah dan menjadi rusak ya. Oleh karena itu Bapak Ibu ya,
dengan adanya radikal bebas ya yang disebabkan oleh tadi ROS atau reaktif oksidatif stres ya, kita harus punya penangkalnya. Ya, apa sih penangkalnya? Supaya radikal bebas yang tadi berlebihan tadi bisa ditekan ya, supaya tidak berlebihan prosesnya dalam tubuh kita, supaya kita tidak mudah jatuh sakit, yaitu kita harus punya antioksidan Bapak Ibu ya. Apa itu antioksidan? Antioksidan ini adalah zat yang bisa menangkal radikal bebas yang berlebihan tadi dalam sel kita ya. Bapak Ibu bisa lihat di gambar ya, sel sehat di dalam tubuh kita selalu terancam setiap saat ya oleh radikal bebas ya. Karena radikal bebas ada di sekeliling kita selalu Bapak Ibu. Di mana kita hidup, kita pasti akan berpaparan dengan namanya radikal bebas ya. Baik itu dari faktor luar maupun faktor di dalam tubuh kita itu sendiri. Makanya itu kita perlu antioksidan yang lebih tinggi atau lebih banyak untuk melawan radikal bebas ini, supaya tidak mudah sel-sel dalam tubuh kita yang sehat menjadi rusak ya. Ya, jadi di sini antioksidan apa fungsinya? Yaitu senyawa yang membantu ya melindungi sel-sel tubuh Anda dari efek buruk radikal bebas ya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu saya mau menjelaskan berbagai sumber antioksidan yang Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Karena betapa pentingnya antioksidan, jadi Bapak Ibu harus tahu ya bagaimana saya mendapatkan antioksidan ya, supaya tubuh organ saya tidak mudah rusak oleh radikal bebas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya beberapa sumber antioksidan, yaitu yang pertama ada dua faktor juga di sini ya. Yang pertama dari dalam antioksidan dalam tubuh kita, yang kedua dari luar antioksidannya ya. Nah, antioksidan yang dari dalam atau sudah ada di dalam tubuh kita yaitu apa saja ya. Tubuh kita secara alami sudah mempunyai antioksidan ya. Kita diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sudah hampir sempurna atau sudah sempurna ya, karena sebenarnya sudah ada benteng atau perlindungan buat tubuh kita apabila ada radikal bebas ya. Radikal bebas yang dari dalam dibagi dua lagi, yaitu ada yang bersifat enzimatik dan ada yang bersifat non enzimatik ya. Yang bersifat enzimatik yaitu salah satunya yaitu enzim katalase. Nah, enzim katalase di sini berfungsi untuk mengurai ya hidrogen peroksid ya menjadi air H2O dan menjadi oksigen pastinya O2. Nah, karena tubuh kita pasti butuh air dan oksigen ya. Karena tubuh kita sendiri hampir 70-80% terdiri dari air ya. Dan oksigen selalu harus kita konsumsi setiap hari, setiap waktu, setiap detik ya. Kalau tanpa oksigen tubuh kita tidak akan bisa berjalan dengan normal ya. Kemudian yang berikutnya antioksidan super peroksid dismutase ya. Jadi superoksid dismutase ada antioksidan yang ada di dalam tubuh kita, di dalam sel tubuh kita ya. Banyak ditemukan di dalam sitosol biasanya di mitokondria itu. Kemudian fungsinya superoksid dismutase yaitu sebagai metaloenzim atau dia bisa mengurai ya zat-zat besi ya, seperti tembaga, seng, zat besi ya bisa diurai ya. Apabila kadar-kadar zat besi di dalam tubuh kita atau logam berat dalam tubuh kita berlebihan, dia bisa diurai dan dikeluarkan oleh tubuh supaya zat-zat besi atau logam berat tidak berlebihan dalam tubuh. Karena kalau logam berat berlebihan dalam tubuh, tubuh kita juga akan jadi rusak nantinya. Kemudian ada lagi ya antioksidan glutathione peroksidase, peroksiredoksin, thioredoksin. Nah, ini memang satu kesatuan dari keluarga antioksidan enzimatik juga yang terdapat di matriks mitokondria biasanya. Nah, ini adalah juga tujuannya untuk melindungi sel dari
kerusakan-kerusakan radikal bebas yang dari luar ya. Salah satu contohnya dia membantu memproduksi protein. Apabila sel yang sudah rusak protein ya, membantu untuk memproduksi sel itu supaya cepat diperbaikin. Dan dia juga melindungi sel yang diserang oleh radikal bebas, dia bisa ditekan supaya tidak mudah rusak sel-sel dalam tubuh kita ya. Terutama di dalam sel itu kan ada mitokondria ya. Ya, di dalam situlah dia melindungi satu sel, tiap sel ya. Kemudian antioksidan yang non enzimatik di sini saya jelaskan ya. Kita bisa lihat ada glutathione ya. Nah, glutathione itu adalah senyawa alami juga yang dihasilkan dalam tubuh kita ya. Dan ada ubiquinol atau koenzim Q10 ya. Koenzim Q10 ini adalah juga dia antioksidan non enzimatik yang ada dalam tubuh kita juga ya. Biasanya memang banyak ditemukan dalam daging atau makanan yang sumbernya dari laut ya. Ya, ini biasanya koenzim Q10 sangat bagus ya untuk pembuluh darah, untuk jantung ya. Karena dia membantu organ jantung atau sel-sel pembuluh darah di jantung supaya tidak terlalu tinggi radikal bebas di sana ya, dan dia melindungi sel jantung dengan antioksidannya koenzim Q10 ini ya. Kemudian ada juga asam urat atau uric acid dan ada juga bilirubin ya. Nah, kalau Anda dengar asam urat, nah Anda pasti terdengar penyakit asam urat ya. Nah, tapi saya di sini mengatakan kok bisa asam urat menjadi antioksidan. Padahal kan orang asam urat itu penyakit ya. Nah, di sini adalah paradoks ya. Jadi asam urat bisa memang dikatakan kalau berlebihan menjadi suatu penyakit ya. Jadi sebagai oksidan. Tetapi asam urat di sini juga mempunyai peran penting sebetulnya. Dia juga sebagai antioksidan. Karena kenapa? Asam urat ini juga di dalam darah menjaga dari kerusakan sel-sel dari radikal bebas. Dengan adanya asam urat, termasuk sel kanker, itu bisa dikurangi atau ditekan pertumbuhan sel kanker tersebut oleh asam urat ya. Sebenarnya asam urat sendiri dia juga sebagai antioksidan untuk tubuh kita. Cuma dalam kadar yang tidak berlebihan ya. Nah, apabila kadar asam urat yang tidak berlebihan atau dalam ambang batas, nah dia bisa dikatakan bersifat antioksidan. Tetapi apabila asam urat yang berlebihan kadarnya di dalam tubuh kita atau di dalam darah kita, itu bisa dinamakan penyakit asam urat. Nah, makanya itu jangan sampai keliru ya di sini. Nah, itu tentang asam urat ya. Jadi ingat, asam urat juga bersifat sebagai antioksidan ya. Kemudian bilirubin. Nah, bilirubin biasanya dihasilkan oleh hati atau liver ya. Nah, bilirubin ini adalah juga bersifat sebagai antioksidan ya. Karena dia bilirubin melindungi ya sel-sel organ terutama di hati ya, supaya radikal bebas yang terjadi di hati tidak terlalu berlebihan ya. Nah, apabila ada kerusakan di hati juga atau sel-sel yang tidak betul ya, terutama sel kanker, dia akan melindungi juga gitu. Jadi bilirubin di sini bersifat sebagai antioksidan. Makanya itu sama halnya dengan asam urat. Bilirubin tidak boleh berlebihan kadarnya di dalam darah, tetapi dia ada ambang batasnya yang normal. Dengan ambang batas yang normal itu, bilirubin bisa dikatakan sebagai antioksidan dalam tubuh kita. Kemudian antioksidan yang dari luar apa sih? Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Antioksidan dari luar itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Bisa kita dapatkan dari sayur mayur, dari buah-buahan ya, dari ikan salmon, ikan tuna ya. Banyak sekali ya. Nah, buah-buahan yang mengandung vitamin A, vitamin C ya, vitamin E ya, sayur-sayuran yang mengandung selenium, polifenol, belum lagi phytochemical ya. Nah, disinilah fungsi-fungsi vitamin ya, dan tadi mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, di mana vitamin dan mineral ini tubuh kita butuh untuk membentuk suatu imunitas juga ya, membentuk suatu sel yang sehat, menangkal radikal bebas dengan adanya antioksidan.
Ya, makanya vitamin A, vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, dan phytochemical dikatakan adalah sebagai zat antioksidan karena dia bisa melindungi tubuh kita dari radikal bebas juga ya. Dan yang terakhir yaitu Bapak Ibu ada hidrogen, yaitu antioksidan yang sangat terkecil di dunia ya, yang biasanya orang tidak sangka-sangka ya. Antioksidan ini apa sih ya? Nah, hidrogen ini ada antioksidan memang dari luar ya, dan dia sangat bagus untuk menjaga tubuh kita supaya sehat dari serangan radikal bebas juga ya. Dan biasanya hidrogen ini didapatkan dari mana sih ya? Nah, ini Bapak Ibu, oke, bisa. Oke, kita masuk ke quiz time dulu Bapak Ibu. Quiz time yang kedua. Oke, saya sebutkan ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan antioksidan. Ya, saya ulang lagi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan antioksidan. Oke. Ya, siapa yang sudah tahu jawabannya? Yang tadi mengikuti acara saya pasti tahu ya. Langsung jawab di link berikutnya. Dan dia yang beruntung dari tim manajemen akan berikan hadiah langsung untuk Anda. Oke, saya mau lanjut lagi ya. Apa itu hidrogen? Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang hidrogen. Kenapa hidrogen dikatakan sebagai antioksidan terkecil ya? Dan dia jarang orang mengetahuinya ya. Dan tapi peranannya sangat penting juga di dalam tubuh kita karena sangat kecil. Itulah pentingnya ya. Hidrogen adalah gas yang tidak berwarna, tidak memiliki racun, yang mengikat unsur sifatnya ya. Unsur apa yang diikat? Yaitu unsur seperti oksigen, nitrogen, dan karbon. Untuk apa? Untuk membentuk senyawa yang menguntungkan bagi tubuh kita. Termasuk seperti apa? Gula, air ya. Merupakan salah satu antioksidan terkecil dan terkuat di dunia. Nah, untuk lebih tahunya apa sih hidrogen itu? Apa sih contohnya hidrogen? Sudah pernah nggak orang-orang atau manusia di dunia ini untuk konsumsi hidrogen ya, yang sebagai antioksidan yang terkecil dan terkuat di dunia ini? Nah, Anda bisa lihat ya bagaimana cara mendapatkan hidrogen ya. Secara alami, memang hidrogen sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang Bapak Ibu. Cuma orang tidak menyadarinya atau orang kurang tahu. Nah, di sini saya sebutkan yaitu miracle water atau wonder of water ya. Banyak orang di dunia ini mengunjungi sumber air yang ajaib ya. Orang mencari ya air sebagai sumber untuk menyembuhkan segala penyakit. Bahkan ada yang menyebut air yang bisa memperpanjang usia seseorang ya. Nah, ada mitos memang ada tentang air tersebut ya, air ajaib ya, miracle water ya atau wonder of water ya. Nah, air ini bisa dikatakan miracle water kenapa? Karena setelah diteliti Bapak Ibu, di dalam kandungan miracle water tersebut mengandung hidrogen ya. Hidrogen yang terkecil ya, dan sifat dari hidrogen tersebut mempunyai antioksidan yang terkuat di dunia, tidak tahunya. Karena dia bisa masuk ke dalam tubuh kita, bisa ke dalam sel kita yang paling kecil sampai ke DNA, dan dia bisa membantu melawan dari radikal bebas tadi dan bersifat antioksidan. Makanya di situ dikatakan ya, salah satunya orang kalau tahu pegunungan Himalaya ya di Sungai Gangga itu dipercaya ya sebagai masyarakat di sana sebagai miracle water. Makanya banyak orang-orang ya di Sungai Gangga itu mengkonsumsi air Sungai Gangga sebagai
miracle water atau air untuk kesehatan. Dengan minum air itu mereka yang sakit jadi sembuh, bahkan dengan minum itu usia mereka menjadi panjang umur, dan itu memang banyak dibuktikan ya. Kemudian ada lagi miracle water, yaitu di negara Meksiko, yaitu tepatnya di Tlacore ya. Di Tlacore memang banyak orang sampai berbondong-bondong menampung air ajaib tersebut atau miracle water ya, untuk mendapatkan kesehatan dari situ ya. Kemudian di Mekah orang percaya air Zam-Zam ya. Air Zam-Zam bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan memperpanjang usia. Kenapa air Zam-Zam bisa menyembuhkan penyakit dan memperpanjang usia? Karena setelah diteliti memang air Zam-Zam mengandung hidrogen juga yang terkecil dan bersifat antioksidan yang sangat baik bagi tubuh kita. Ya, kemudian di Jerman, di kota Nordenau, ya, ditemukan juga sama miracle water dan masyarakat Jerman banyak mengkonsumsi air itu. Di Prancis ditemukan juga di kota Lourdes, ya. Kota Lourdes yaitu kota Prancis yang sangat unik ya, sangat bagus alamnya ya. Dan di sana banyak warga masyarakat Prancis yang mengkonsumsi ya miracle water juga, sampai air itu ditampung beberapa sekelilingnya orang untuk mengambil air dan mengkonsumsi air itu setiap hari supaya dia tubuhnya sehat, yang sakit jadi sembuh, bahkan menjadi usianya panjang umur. Nah, di sini Bapak Ibu, mengapa ya miracle water atau air ajaib ya yang tadi saya sebutkan ini ya kok bagus ya? Peneliti ya, menurut Dr. Sanitaka Sirahata ya, Sekolah Sarjana Teknologi Sumber Daya Genetik Universitas Kyushu, dia meneliti ya, perairan miracle water semuanya mengandung hidrogen aktif 200 sampai 300 kali lebih tinggi dibandingkan air keran biasa ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Ya, peneliti Dr. Sinataka ini, dia meneliti miracle water ini mengandung hidrogen aktif 200 sampai 300 kali ya dibandingkan dengan air keran biasa ya. Makanya itu sangat bagus miracle water ini bagi tubuh kita. Nah, Keling Indonesia Bapak Ibu ya mempunyai alat namanya hydrogen generator mini ya, di mana generator mini ini yang berasal dari Korea efektif untuk menghasilkan hidrogen aktif yang terlarut dalam air juga ya. Bentuknya yang kecil ini membawa perubahan yang besar Bapak Ibu ya. Nah, air merupakan terapi alami yang terbaik ya. The doctor of future will give no medicine but will involve the patient in the proper use food, air, water, and exercise. Ya, artinya apa? Para dokter di masa depan tidak akan memberikan obat, tetapi akan mengajarkan pasien dalam penggunaan makanan, udara, air, dan olahraga yang baik buat tubuh kita. Ya, ini menurut Thomas Edison. Ya, adalah salah satu inventor atau peneliti ya. Nah, air hidrogen ya akan memberikan manfaat antioksidan yang luar biasa bagi tubuh kita. Ya, air hidrogen juga bisa dikonsumsi langsung maupun juga bisa digunakan untuk mandi ya. Terapi dalam bentuk air minum meningkatkan kepatuhan konsumsi rutin dan keberhasilan terapi ya. Ini fungsi dari air hidrogen. Oke, kita masuk quiz time yang ketiga. Saya sebutkan apa yang dimaksud dengan hidrogen ya. Sebutkan lagi apa yang dimaksud dengan hidrogen. Yang sudah menyaksikan acara saya pasti sudah tahu ya. Menyimak dengan baik-baik pasti tahu jawabannya ya. Langsung jawab di link tersebut, Keling Official. Oke, saya lanjut ya. Apa saja sih manfaat dari air hidrogen ya?
Yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, apa sih miracle water, apa sih air ajaib, mengapa bagus ya. Setelah diteliti oleh peneliti dari Jepang, Dr. Shinataka dari Universitas Kyushu, dia mengatakan mengandung hidrogen aktif 200 sampai 300 kali ya, hidrogen aktif itu dalam miracle water ya. Dan di sini manfaat air hidrogen ya sangat bagus ya, berfungsi sebagai yang pertama antioksidan ya. Yang tadi saya sudah jelaskan apa itu antioksidan ya. Nah, antioksidan di sini dari air hidrogen yaitu molekul hidrogennya dapat berperan sebagai antioksidan. Artinya di sini ia dapat melawan radikal bebas ya di dalam tubuh sehingga melindungi sel dari efek stres oksidatif ya. Karena tubuh kita selalu terjadi stres oksidatif di dalam metabolisme, sehingga mampu memperkuat sistem imun untuk melawan bakteri dan virus, serta juga dapat menekan peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, manfaat dari air hidrogen yaitu meningkatkan performa. Ya, artinya apa? Beberapa penelitian yang menunjukkan ya air hidrogen dapat meningkatkan performa saat seseorang itu berolahraga. Ya, air hidrogen disebut dapat mengurangi tanda kelelahan seperti peradangan dan memperlambat akumulasi laktat dalam darah. Nah, kenapa bisa dikatakan air hidrogen meningkatkan performa? Biasanya para atlet, olahragawan atau para trainer yang suka berolahraga itu akan biasanya pembentukan asam laktat di dalam tubuh sangat cepat ya. Apabila dia konsumsi dengan air hidrogen itu akan lebih ya lambat akumulasi asam laktat dalam darah, sehingga tubuhnya tidak gampang capek ya, tidak gampang letih ya, tidak gampang sakit-sakit juga ya. Karena dengan adanya air hidrogen tersebut bersifat sebagai antioksidan, dia membantu performa para atlet, para trainer supaya lebih bagus lagi performanya. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, air hidrogen bisa mengatur kadar gula. Nah, pada penderita diabetes atau kencing manis, penting sekali untuk air hidrogen. Apabila Anda konsumsi air hidrogen ini membantu ya dengan meningkatkan metabolisme lipid dan glukosa ya, supaya kadar gula darah dalam tubuh tidak cepat meningkat ya. Artinya di sini sangat efektif membantu menurunkan kadar gula pada pasien, terutama pasien diabetes tipe 2 ya. Hidrogen juga berperan meningkatkan sensitivitas insulin dan menormalkan toleransi terhadap glukosa ya. Makanya itu penting di sini air hidrogen bagi penderita diabetes. Kemudian yang keempat, air hidrogen juga menjaga ya kesehatan kulit ya. Anda tahu air hidrogen dikutip dari Natural Food Series, studi ilmiah menunjukkan penggunaan air hidrogen secara teratur dapat mengurangi kerusakan sel-sel kulit serta meningkatkan produksi kolagen pada dermis kulit ya. Air hidrogen juga dapat merawat kulit dan menghilangkan garis-garis halus atau kerutan sehingga kulit awet muda ya. Kok bisa ya? Karena tadi sudah saya katakan ya, dengan hidrogen ukuran yang terkecil itu bisa masuk ke dalam sel yang sangat kecil, apalagi kulit kita ya. Dengan adanya air hidrogen, dia bisa mencegah penuaan lebih cepat pada kulit ya. Sehingga air hidrogen tersebut bisa meningkatkan produksi dari kolagen kulit kita, sehingga kita tidak mudah muncul keriput halus ya, kulit yang makin kering tua ya. Dengan ada air hidrogen itu bisa membantu mencegah penuaan kulit ya. Banyak sekarang air hidrogen ya di klinik-klinik kecantikan atau di perusahaan kecantikan, air hidrogen digunakan ya untuk baik untuk kosmetik, baik untuk perawatan ya. Banyak orang facial air hidrogen sekarang ya. Kenapa banyak facial hidrogen? Karena manfaat dari hidrogen tersebut yaitu memang sangat bagus buat kulit kita. Kemudian air hidrogen juga
Yang kelima, bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Ya, di sini asupan hidrogen yang teratur ya dapat membantu meningkatkan proses penyembuhan luka dalam, ya, mempercepat pemulihan. Ya, studi yang saya dapat ya, air hidrogen yang bekerja dalam usus dapat mempercepat proses penyembuhan. Ya, apabila ada luka di dalam usus ya, ini dengan konsumsi air hidrogen secara rutin ya, dalam studi terbukti bahwa dengan konsumsi air hidrogen teratur, luka di dalam usus itu cepat sembuh ya. Air hidrogen juga membantu menghindari cedera pada sel-sel mukosa lambung dan mengurangi peradangan akibat radikal bebas ya. Jadi selain usus, di lambung pun atau di jaringan sel-sel mukosa dalam tubuh kita, air hidrogen melindungi ya dari serangan radikal bebas. Kemudian yang keenam, yang sangat bagus, air hidrogen bisa mencegah ya dan mengobati kanker. Di sini yaitu mencegah dan melawan kanker ya. Kemudian kenapa kok bisa melawan kanker dan bisa mencegah? Karena air hidrogen itu memiliki sifat mengikat ya dan menetralisir dari radikal bebas ya, dan sekaligus mengeluarkan reaktif oksidatif stres ya, mengeluarkan reaktif oksigen ya atau oksidatif stres tadi, sehingga mampu mencegah dan membantu menyembuhkan berbagai penyakit termasuk kanker ya. Karena kalau ada sel kanker dalam tubuh kita, biasanya penyebarannya melalui hematogen atau limfogen ya. Hematogen limfogen itu dalam darah. Dengan adanya air hidrogen yang masuk dalam tubuh kita, dia akan lebih cepat juga masuk ke dalam sistem limfogen dan hematogen ya, baik di kelenjar limfa maupun darah. Nah, dia bisa menangkal perkembangan dari sel-sel kanker tersebut ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya bisa Anda lihat. Oke, kita masuk quiz time berikutnya. Oke, sebutkan 3 manfaat air hidrogen. Nah, tadi yang menyimak acara saya pasti sudah tahu ya. Sebutkan 3 manfaat air hidrogen. Tadi ada 6 manfaat yang saya sebutkan ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Manfaatnya apa aja? Anda hanya sebutkan 3 manfaat saja ya. Nah, siapa yang betul dan yang beruntung dari tim manajemen Keling Indonesia akan memberikan hadiah buat Anda langsung dikirim ke rumah. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, air hidrogen itu tadi saya sebutkan sangat bagus ya. Nah, Keling Indonesia mempunyai alat namanya generator hidrogen mini ya. Alat ini sangat kecil, mungil, tapi membawa perubahan yang besar ya. Keunggulan dari Keling Hydrogen Water generator mini ini kenapa? Yaitu dia mudah ya, dan dia sehat, kemudian mengandung super antioksidan, ekonomis dan portable ya. Mudah di sini artinya apa? Karena dengan Smart One Touch ya, hanya 6 sampai 8 menit dapat menyederhanakan dan mempercepat pembentukan air hidrogen ya. Jadi dia mempunyai teknologi Smart One Touch. Hanya 6-8 menit dia bisa memproduksi air hidrogen yang bisa langsung Anda konsumsi tanpa lama-lama ya. Kemudian sehat di sini dia dengan memakai bahan platinum titanium yang kualitas tinggi, menghasilkan hidrogen terlarut tinggi 600 sampai 1000 ppb, bertindak sebagai antioksidan yang cepat dan efisien di sini ya. Makanya sehat. Kemudian super antioksidan ya, karena 2 liter air hidrogen yang dihasilkan oleh alat ini setara dengan 1032 apel, 1512 pisang, 90 brokoli, 76 wortel, 7,4 labu ya. Nah, kalau Anda suruh makan apel 1032 pasti Anda pingsan ya. Makan pisang 1512 juga nggak mungkin ya.
nanti susah buang air besar ini ya. Nah, Anda hanya cukup konsumsi dengan Keling hidrogen generator mini ini, ya, Anda sudah bisa mendapatkan super antioksidan. Ya, kemudian ekonomis juga. Artinya apa? Biaya perawatannya rendah dengan desain yang ultra hemat energi. Dan di sini juga portable, mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya yang kecil dan beradaptasi di berbagai kemasan ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada jurnal hidrogen sebagai antioksidan terefektif ya. Di mana di jurnal tersebut Anda bisa lihat ya, molecular hidrogen, a therapeutic antioxidant and beyond. Ya, jadi molekul hidrogen sebagai antioksidan terapi di masa yang akan datang ya. Di sini bisa dilihat sumbernya dari NCBI namanya Nifkov ya. Kemudian di sini jurnal berikutnya Anda bisa lihat air hidrogen efektif ya dan kaya akan antioksidan ya untuk orang yang mempunyai sindrom metabolik ya. Jadi pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit sindrom metabolik atau metabolisme dalam tubuhnya yang tidak berfungsi dengan baik, dengan adanya air hidrogen ini ada sebagai terapi yang tepat dan baik ya. Kemudian di sini juga hidrogen act as a therapeutic antioxidant by selective reducing cytotoxic oxygen radical. Jadi di sini air hidrogen ya juga berpartisipasi di sini ya untuk sebagai terapi antioksidan terutama pada sitotoksik apabila ada radikal bebas yang bersifat toksin ya. Sitotoksin ya. Sitotoksin adalah zat-zat yang berbahaya yang diproduksi oleh tubuh kita yang bisa merusak. Tapi dengan adanya antioksidan air hidrogen tersebut dia bisa menekan ya zat-zat racun tersebut, membuangnya dengan baik supaya tubuh kita tidak mudah sakit. Nah, di sini Bapak Ibu ada alat namanya ORP meter ya. ORP meter ini adalah alat yang bisa mengukur yaitu oxidant reduction potential atau sebuah pengukuran dalam milivolt dari kecenderungan atau kekuatannya menunjukkan apakah suatu larutan oksidator atau deoxiding ya. Jadi di sini ORP ini adalah untuk melihat ya bahwa air yang Anda konsumsi tersebut dia bersifat ya sebagai oksidator atau deoxidizing ya. Oksidator sifatnya yaitu merusak. Kalau satunya antioksidan. Jadi yang oksidatif yaitu atau radikal bebas atau antioksidan, deoxidizing ya di sini. Nah, kalau Anda lihat dari ORP meter ya, semakin tinggi dia saya di angka plus 400 ya. Itu banyak kalau Anda suka minum soda ya, minuman bersoda ya, air keran ya, itu kandungan ORP-nya plus 300 sampai 400. Ya, kalau air minum botol biasa ORP-nya plus 200 sampai 300 ya. Kemudian buah-buahan seperti vitamin C apa? Dia ARP-nya 0 sampai minus 100. Ya, kemudian tumbuhan seperti teh, green tea minus 100 sampai minus 200. Cod liver oil ya, seperti ikan salmon atau yang banyak kandungannya omega 3 ya, minus 200 sampai 300 ya. Artinya apa? Angka semakin negatif semakin reduktor atau sebagai deoxidizing karena bersifat lebih ke arah antioksidan, jadi menyebabkan tubuh lebih sehat ya. Air hidrogen juga di sini minus 200 sampai 300 ya. Makanya itu kenapa ya dengan kandungan minus 200 sampai 300 artinya terdapat hidrogen aktif 200 sampai 300 kali lipat ya. Ini bisa menyebabkan tubuh menjadi lebih sehat karena dengan adanya antioksidan tersebut bisa menangkal berbagai penyakit yang akan muncul dalam tubuh kita sehingga tubuh kita sudah siap untuk mencegah serangan radikal bebas yang dari luar kapanpun dan dimanapun yang akan datang. Nah, oke,
Oke, kita masuk quiz time. Saya sebutkan apa saja keunggulan dari Keeling Hydrogen Water Generator Mini. Nah, lagi ya. Apa saja keunggulan dari Keeling Hydrogen Water Generator Mini? Nah, oke, Bapak Ibu, ya tadi saya sudah jelaskan apa aja keunggulannya dari Keeling Water Hydrogen Generator Mini ya. Oke, saya lanjut ya. Dengan alat yang tadi Bapak Ibu saya sebutkan, cara penggunaan dan perawatannya juga sangat mudah Bapak Ibu. Ya, ada user guide-nya, ada bukunya nanti apabila Anda sudah mengetahuinya. Nah, bagaimana cara-caranya bisa dilihat. Ya, salah satunya sini saya jelaskan sedikit ya. Yaitu kalau Anda sudah menggunakan, hanya bersihkan 1-2 kali seminggu dengan menggunakan cuka makan yang dicampur dengan air, lalu nyalakan alat 1-2 kali, proses lalu bilas. Dan yang kedua, hindari menyentuh bagian dalam alat ya, karena tangan kita biasanya kotor ya. Kemudian ketika tidak menggunakan lebih dari 3 hari dan akan digunakan kembali, lakukan proses pembersihan dengan cuka makan terlebih dahulu. Kemudian disarankan menggunakan kabel USB yang disediakan agar daya yang masuk lebih stabil. Kemudian disarankan menggunakan sumber daya yang stabil seperti power bank, laptop, dan adaptor. Hindari menjatuhkan alat ya, supaya tidak rusak, dan disarankan menggunakan botol minum 600-900 ml ya. Nah, ini adalah cara penggunaan dan perawatan apabila Anda sudah mempunyai Keeling Water Generator Mini Hidrogen ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara saya dalam topik no radikal bebas, no virus ya Bapak Ibu. Oke, kita akan bertemu lagi di topik berikutnya. Ada sesi tanya jawab. Oke, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Bisa dibesarkan. Dari Pak Kadri ya, dia bertanya, izin bertanya dok, berapa banyak antioksidan yang diperlukan untuk melawan radikal bebas? Nah, oke. Dari Pak Kadri dia bertanya, berapa banyak sih antioksidan yang dibutuhkan untuk melawan radikal bebas dalam tubuh kita? Ya, oke. Jadi batasan-batasan antioksidan yang dibutuhkan itu sebetulnya tidak ada batasannya ya Pak ya. Nah, jadi intinya semakin tinggi antioksidan, semakin baik ya pencegahan tubuh kita terhadap serangan radikal bebas. Intinya di situ ya. Yang tadi saya katakan miracle water ya, atau air ajaib yang terdapat di beberapa negara di dunia ini yang sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat atau oleh manusia selama ini ya, yang mempunyai manfaat untuk kesehatan ya, yang tadi diteliti oleh Dr. Shina Takara Universitas Kyushu dari Jepang. Dia mengatakan mengandung hidrogen aktif 200-300 kali aja sudah cukup ya untuk melindungi tubuh kita dari serangan radikal bebas ya. Dengan adanya alat tadi ya, Keeling Water Hydrogen Generator Mini, dia bisa menghasilkan hidrogen aktif 600-1000 ya. Ini lebih tinggi Pak ya. Jadi sudah cukup untuk menangkal juga antioksidan untuk melawan dari serangan radikal bebas Pak ya. Oke, sudah jelas ya Pak Kadri ya. Oke, penanya berikutnya dari Ibu Reana Agriselia. Dia bertanya, air yang sudah dibuat dari mini hidrogen generator bisa dikonsumsi sampai berapa lama dalam kemasan botol? Oke. Ya. Jadi apabila Ibu Reana sudah mempunyai alatnya ya, kemudian Anda sudah menghasilkan air hidrogen di dalam botol itu, berapa lama kemasan botol itu bisa disimpan? Nah, sebaiknya yang terutama tutupnya ya. Apabila hidrogen itu kan ada di dalam air ya. Saat Anda membuka tutup, itu pasti hidrogen selain langsung sebaiknya dikonsumsi ya.
Dan kalau lama-lama kalau tutupnya dibuka, pasti hidrogen akan berkurang kadarnya, ya. Nah, sebaiknya kalau Anda sudah produksi dalam satu botol, habiskan, ya, satu botol itu untuk 1 hari, ya. 600 sampai 900 ml Anda bisa habiskan, ya. Rata-rata kita bisa konsumsi ya, air hidrogen itu 1 sampai 2 liter dalam sehari, itu lebih baik, ya. Jadi sebenarnya tidak ada berapa lamanya, tetapi tergantung cara penyimpanan dan cara penutup Anda dalam botol tersebut, ya. Nah, apabila Anda nutupnya dengan baik, ya, terus kemudian menyimpannya dalam udara yang sejuk, ya, nah, itu lebih baik. Tapi kalau udara yang panas pasti akan lebih cepat terurai, cepat hilang itu hidrogen, ya. Karena hidrogen biasakan di udara yang lebih dingin, ya. Oke, sudah terjawab ya Ibu? Pertanyaan berikutnya dari M. Omi, Ibu M. Omi Novalita. Dia bertanya, Dok mau tanya, kalau untuk penderita kolesterol, kandungan bilirubin berpengaruhkah, Dok? Oke, untuk penderita kolesterol, kandungan bilirubin berpengaruhkah, Dok? Oke, saya jelaskan ya. Oke, untuk penderita kolesterol, sebenarnya gini ya Ibu ya, untuk kolesterol dan bilirubin sendiri adalah memang dalam satu ini ada hubungan, tetapi tidak terlalu signifikan, ya, tidak terlalu banyak pengaruhnya sebenarnya. Bilirubin sendiri adalah zat yang dihasilkan oleh hati, sedangkan kolesterol itu adalah makanan yang kita makan sehari-hari mengandung lemak yang terlalu tinggi sehingga terjadi penumpukan kolesterol di dalam hati itu sendiri. Nah, apakah ada hubungan? Ya, sebenarnya ada, tapi tidak terlalu banyak signifikan. Nah, di sini karena bilirubin sendiri ada sifatnya sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan yang tadi saya bilang stres oksidatif ya Bu ya. Stres oksidatif yang terlalu tinggi merusak sel-sel organ hati. Dengan adanya bilirubin dia bisa melindungi organ hati atau sebagai hepatoprotektor di sini. Kemudian kalau kolesterol itu sendiri yaitu merusak pembuluh darah, lebih ke arah sana ya. Kalau kolesterol yang terlalu tinggi dia bisa menyumbat pada pembuluh darah kita, menyebabkan plak-plak pembuluh darah. Apabila terkena pada otak bisa menyebabkan stroke. Apabila terkena pada jantung bisa menyebabkan serangan jantung ya. Dan kolesterol juga biasanya menyebabkan darah tinggi dan penyakit lainnya termasuk metabolik tubuh ya. Jadi sebetulnya berbeda ya Bu ya arahnya. Tidak ada hubungan yang pasti atau tidak ada hubungan yang signifikan ya. Memang tempatnya kelihatannya hampir sama karena fungsi hati adalah tempatnya kolesterol juga, iya betul. Bilirubin memang di hati juga, tetapi berbeda fungsinya, jalurnya beda. Ya, oke, sudah terjawab ya Bu ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur Aini Arsan Ani. Dia bertanya, tanya Dok, bisakah menggunakan air galon untuk digunakan pada hidrogen water? Oke. Air galon bisa nggak digunakan oleh hidrogen water? Bisa saja kalau saya bilang ya, nggak masalah. Tetapi Anda harus punya botolnya ya Bu ya. Karena alat yang tadi Keling punya ya, Keling Water Hydrogen Generator Mini itu bisa memproduksi hidrogen dalam 600 sampai 900 mili satu itu. Apabila galon Anda misalkan melebihi mililiternya misalkan lebih dari 900 mili, Anda harus siapkan botol-botol kecil dulu gitu. Tidak bisa dengan air galon yang 21 liter atau 22 liter Anda pakai alat generator ini, tidak bisa sekaligus. Tapi Anda harus pilih-pilih dengan botol-botol yang kecil ya, dengan air galon tadi Anda masukkan dalam botol-botol yang kecil ya setara 600 mili. Kemudian pakailah itu alat Keling Water Generator Mini ya. Nah, baru bisa Anda bagi-bagi nanti botol itu Anda bagikan ke keluarga atau Anda konsumsi sendiri atau ke teman-teman sebagainya gitu.
Ya, sudah jelas ya Bu ya. Oke, penanya berikutnya dari Ibu Mariani Us. Izin bertanya dokter, saya dari Bungo. Oke, Muara Bungo ya. Apa aman buat anak-anak minum air hidrogen water setiap hari? Oke, terima kasih ya. Sama-sama ya Ibu Ari. Nah, gini Ibu Mariani ya. Anak-anak boleh nggak sih minum air hidrogen? Kalau saya bilang boleh-boleh saja anak-anak minum air hidrogen, tidak ada masalah ya. Mau minum kapanpun juga tidak ada masalah ya. Cuma kepada anak-anak biasanya reaksi stres oksidatif tidak terlalu tinggi dibandingkan orang dewasa atau orang lanjut usia ya Bapak Ibu. Nah, mengapa air hidrogen lebih banyak dibutuhkan pada orang-orang dewasa dan orang lanjut usia? Karena reaksi stres oksidatif lebih tinggi terjadi pada orang-orang dewasa dan lanjut usia. Makanya itu banyaklah orang-orang yang banyak mengalami stres atau banyak yang terpapar terhadap faktor-faktor radikal bebas, banyak konsumsi air hidrogen lebih baik lagi. Ya, anak-anak boleh saja ya, apabila Anda kalau memang suka main gadget ya saat ini ya, atau main handphone atau main komputer, laptop dan sebagainya. Memang itu adalah radiasi yang memang berbahaya buat anak Anda. Ya, air hidrogen boleh dikonsumsi karena untuk mencegah dari paparan radikal bebas radiasi tadi ya. Jadi saya jawab boleh Ibu. Oke, penanya yang terakhir ya. Dari Bapak Muhammad Ilham, tanya dokter, apakah air hidrogennya perlu juga dimasak atau langsung dijadikan air yang sudah diolah itu langsung diminum? Oke. Jadi Bapak Ibu, air hidrogen sebaiknya ya air yang matang ya. Jangan air dari keran yang mentah ya. Karena air yang dari keran mentah takutnya belum bersih dari kuman bakteri ya. Tapi sebaiknya Anda proses air itu ya, air yang matang atau yang sudah mendidih, kemudian Anda diamkan sampai tidak panas. Kemudian Anda masukkan dalam botol pakai alat hidrogen generator mini untuk menghasilkan air hidrogen. Baru Anda bisa konsumsi ya. Jadi tadi sudah jelas ya Pak Muhammad ya. Jadi tidak bisa dari air mentah atau air keran. Tetapi apabila Anda tinggal di pegunungan atau di sumber mata air yang bersih, Anda bisa gunakan langsung ya alat Keling water generator mini tersebut ya, tanpa Anda harus rebus dan sebagainya air tersebut ya. Karena biasanya air pegunungan atau sumber mata air itu adalah sudah bersih atau tidak terpapar ya dengan kuman, virus, jamur dan sebagainya, masuk parasit ya. Oke. Saya rasa sudah saya jawab pertanyaan tadi dari Pak Muhammad, dan saya mohon maaf untuk semua para pemirsa apabila ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, dan nanti akan saya jawab di chat berikutnya ya. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih buat semua para pemirsa yang sudah menyaksikan acara-acara saya di No Radikal Bebas, No Virus. Sekali lagi bye bye. Salam. Oh ya.